Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Shalom, salam sehat dari saya, Pendeta Vince. Kembali kita bersama-sama dalam renungan pada hari ini. Tidak terasa kita hampir menyelesaikan atau mengakhiri akan bulan April ini. Dan puji Tuhan bahwa saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan akan siaran ini senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang tentunya kita kerjakan di rumah saja, baik pekerjaan, pelayanan, bahkan juga pendidikan anak-anak, dan semuanya boleh dikerjakan di rumah. Dan sekalipun ada setiap Bapak Ibu, saudara-saudari yang harus keluar rumah bekerja, mengerjakan segala sesuatunya, biarlah tetap hidup sehat, tetap mengikuti akan himbauan dari pemerintah, yaitu menggunakan masker dan juga menyiapkan hand sanitizer untuk kemanapun Bapak Ibu saudara-saudari pergi, dan tetaplah menjadi berkat senantiasa dimanapun kita berada. Nah, di pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali dalam renungan pada hari ini, yang tentunya akan selalu diperbaharui oleh Tuhan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan dikuatkan tentunya di dalamnya melalui setiap renungan yang kita baca pada hari ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Kita buka dalam bagian firman Tuhan pada hari ini. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-38. Sekali lagi, Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai dengan ayat yang 38. Sebelum kita mendengarkan akan renungan yang akan kita baca dan kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan, baik saya pribadi maupun juga Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan akan renungan ini di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita meminta agar Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan bahkan tuntunan yang daripada Roh Tuhan untuk kita boleh mengerti, yaitu pimpinan Roh Kudus dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih bahwa hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami merenungkan bagian firman-Mu kembali. Dan biarlah Tuhan sungguh boleh memberkati kami melalui firman-Mu, sehingga kami menjadi bagian anak-anak Tuhan yang setia, yang mendengarkan akan firman Tuhan, dan juga setia untuk melakukan bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan akan renungan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini secara khusus dengan tema yaitu Life is a struggle. Life is a struggle. Hidup adalah perjuangan. Dan mari kita baca bagian firman Tuhan ini secara khusus dalam Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai dengan 38. Dan apakah lagi yang harus aku sebut?
sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan tentunya membaca dan mendengarkan dan tentunya melakukan akan bagian firman Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Saudaraku, hidup adalah perjuangan. Sesuai dengan tema kita hari ini, yang tadi sudah saya katakan, life is a struggle. Ya, life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada hari ini, itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kekuatan kita. Kita telah banyak melalui akan persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa-masa yang lalu, yang kita lewati bersama di dalam hidup kita. Baik hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan pada saat kita melewati akan tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya, yaitu janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan menyatakan akan kasih-Nya di dalam hidup kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita boleh sampai pada saat ini. Dan kita boleh ada sampai pada saat ini itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika pandemi COVID-19 digumamkan atau diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia yang telah terjadi di Indonesia saat ini, kita semua boleh mengikuti akan himbauan-himbauan daripada pemerintah, baik apapun bentuknya, tapi kita mengikuti dengan baik sehingga kita boleh melewati hari lepas hari. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, saudara, tapi karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam mempertahankan iman di tengah-tengah situasi yang sulit dan kondisi yang sulit dalam hidup kita, untuk tetap di dalam Tuhan tidaklah mudah. Ya, jika kita mengandalkan akan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan, saudara. Begitu banyak keterbatasan, dan Tuhan sudah mengetahui itu. Tuhan mengetahui sampai di mana batas akan kemampuan kita di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan jelas katakan, Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan akan iman kita. Kita lihat dalam bagian firman Tuhan secara khusus bahwa dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12,
Dikatakan di situ, ditulis bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan akan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis yang terkadang membuat kita jauh daripada Tuhan, untuk kita merasa kita bisa untuk menjalani akan hidup ini. Dan iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung, ya, dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita sadari kita dapat saja jauh dari Tuhan. Tadi seperti saya katakan, walaupun menurut pandangan kita itu baik, ya, hal-hal yang kita lakukan, tapi Allah tidak menghendaki untuk kita ada atau kita melakukan hal tersebut di dalam hidup kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan akan kehidupan, bahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan, tentu kita tahu bahwa seorang hamba Allah dapat mempertahankan imannya untuk sampai dia melewati akan pergumulan di dalam hidupnya, yaitu kita kenal Ayub, ya. Kita melihat bahwa Ayub memiliki keteladanan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh, Ayub juga menyaksikan akan apa yang dapat kita lihat melalui firman Tuhan, bahwa dalam kepribadiannya, dalam kehidupannya, Ayub dapat dikatakan menjadi contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah-tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Kita tetap setia, kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuka dalam Mazmur pasal 37, Mazmur pasal 37 ayat 3 dan ayat 5, di situ dikatakan, kalau saya membacakannya untuk kita, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 37 dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah, sehingga apa yang kita inginkan akan senantiasa Allah berikan di dalam hidup kita, akan senantiasa Allah taruh di dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena kita mau berlaku setia kepada Tuhan, ya. Karena kita mau berlaku setia kepada Tuhan, dan kesetiaan yang Tuhan berikan lebih dulu Tuhan berikan di dalam hidup kita, saudara. Dan Tuhan telah memberikan kesetiaannya, dan bahkan kehidupan yang sangat luar biasa sekali dalam hidup kita, yaitu Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu janganlah kita mengundurkan diri, saudara. Jangan kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur daripadanya. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, tetaplah kita setia, saudara. Sekalipun ada tantangan di tengah-tengah kondisi saat ini, usaha saudara mungkin kalau dilihat sebelum masa pandemi suksesnya luar biasa. Tetapi ketika masa pandemi ini, COVID-19 ini, saudara melihat bahwa begitu dahsyatnya turun
akan usaha yang saudara lakukan. Dan itulah kita saudara, kita tidak mampu untuk menjalani akan hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu bahwa ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang akan menopang saudara dan saya. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya dengan satu syarat bahwa kita tetap dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang menarik sekali di dalam secara khusus dalam perenungan kita hari ini. Dan ini yang menjadi bagian kesimpulan yang saya boleh sampaikan untuk kita bersama-sama lakukan dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, yang harus kita lakukan ketika kita ingin menerima akan mahkota kehidupan di dalam hidup kita, yaitu upah yang kekal. Firman Tuhan katakan upah yang kekal adalah yang pertama, saudara. Kita harus hidup dengan iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pandemi COVID-19 boleh terjadi di tengah-tengah negara ini, tapi imanku kepada Tuhan tidak akan mundur, tidak akan berubah oleh karena situasi dan kondisi yang kita hadapi. Masa depan keluarga, masa depan anak-anak, masa depan pekerjaan, masa depan ataupun masa tua kita senantiasa kita letakkan di dalam tangan Tuhan dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan kita melepaskan akan keyakinan kita, tetapi tetap pegang teguh bahwa hanya Yesus yang sanggup menolongku dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saudara, jangan kita mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Situasi apapun, sesulit apapun dalam kehidupan kita, biarlah kita senantiasa memiliki akan pertolongan yang ajaib, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Life is struggle, hidup adalah perjuangan. Saudara, ada moto yang saya ingin berikan bagi kita, sangat memberkati sekali tentunya pastinya. Dan moto ini di sini dikatakan bahwa there is no limit of struggling. Perjuangan tanpa batas. But do the best and pray. Do the best and pray. God will take care of the rest. Lakukanlah yang terbaik, kemudian berdoalah. Tuhan yang akan mengurus sisanya di dalam hidup kita. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan, dan ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Biarlah Tuhan yang mengurus semuanya dalam hidup kita. Dan serahkan penuh di hadapan Tuhan. Hidup dengan iman. Dan yang kedua, tidak pernah melepaskan, atau jangan kita melepaskan akan keyakinan kita. Jangan kita mengundurkan diri dalam kita untuk setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Hidup ini adalah perjuangan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berikan kami kekuatan. Biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam hidup kami, menjadi bagian penopang kekuatan dalam hidup kami. Berkati setiap Bapak Ibu yang menyaksikan akan bagian renungan pada hari ini, dan berkati hamba yang menyampaikannya.
segala hal yang kami temukan di tengah-tengah hidup ini, biarlah kami senantiasa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam renungan kita selanjutnya di dalam pertemuan-pertemuan kita yang tentunya akan senantiasa memberkati kita. Amin.